Ah. Budaya Minangkabau di zaman globalisasi kini ko. Lanjutan 2. Mata rantainya adalah satu, kamanakan warga atau kurang warga negara yang bebas merdeka. 2, pangulu atau pemimpin yang arif bijaksana dan mendasarkan semua kearif bijaksanaannya itu kepada kata mau pakai. Dan 3, nan benar dalam kurang hukum atau undang-undang titik kurang yang berdiri sendirinya dan berdiri di atas segala kepentingannya. Karena para kemenakan yang adalah warga dan para penghulu sekaligus pemimpin itu adalah manusia yang bebas dan merdeka. Kato mau pakai melalui proses musyawarah dengan cara bayo batido, dalam kurang baria batidak, muatual dari eratins titik kurang yang mengutamakan kepentingan bersama di atas yang lainnya. Dituntut dengan sendirinya adalah prinsip demokrasi atau dasar duduk sama rendah, tagak sama tinggi di antara sesama dalam menyelesaikan semua persoalan dengan semangat musyawarah tidak kusut, musyawarah tidak kusut yang tidak terselesaikan dan tiada karuh yang tidak terjaniakan. Proses musyawarah berjalan menurut jalur-jalur dan menurut jalur alur dan patuh dengan tujuan boleh ayah di pamuluh, boleh kato dimupakai, tapi perbedaan pendapat dan konflik sekalipun diakomodasikan sehingga keputusan mufakat adalah bulat yang boleh digolongkan dan apa yang picak yang boleh dilayangkan. Bule yang boleh digolongkan adalah konsensus bulat, sementara picak yang boleh dilayangkan adalah kesepakatan minimal pendapat suatu suara mayoritas dengan kesediaan minoritas untuk mengalah. Betapapun prinsip beroposisi dan didominasi masyarakat mayoritas atau minoritas dengan pertimbangan kekuasaan tidaklah dikenal atau dibenarkan. Barajo kepada yang mana memungkinkan suara seseorang atau kelompok kecil orang yang berdiri di atas kebanaan diterima oleh kelompok yang lebih besar. Demokrasi Minangkabau karena itu adalah demokrasi yang meletakkan kekuasaan dan kurang kedaulatan pada rakyat atas dasar menegakkan kebenaran itu. Demokrasi egaliter dengan duduk sama rendah, tagak sama tinggi, iko diperkuat lagi dengan sifat-sifat hubungan yang terbuka, kompetitif, kooperatif, dan resiprokal. Dengan prinsip lama diawak ketiga durang, disukai oleh kedua belah pihak, win-win cooperation. Prinsip yang sama adalah menerima perbedaan pendapat yang mengakomodasi konflik. Sadonya itu diungkapkan dalam adigum adat dalam bentuk pantun berbahasa. Semua itu diungkapkan dalam adigum adat dalam bentuk pantun berbahasa, pepatah dan petitih. Adat dan budaya Minangkabau pun menerima prinsip pembaharuan dengan orientasi change and stability yang tidak lekang oleh panih dan tidak lapuk oleh hujan. Itu adalah filosofi dasar yang prinsip-prinsip dasar yang kalau dibubut layu biasa mati, seperti prinsip-prinsip dasar anemukan di atas
tanpa itu dia tidak bermakna Minangkabau lai. Ini yang dinamakan dengan adat nan sabana adat. Soalan itu prinsipnya adalah sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, termasuk ke dalam adat. Termasuk ke dalamnya adalah ketiga kategori adat lainnya masing-masing. Adat nan diadatkan, adat istiadat, dan adat nan teradat. Keempat adat itu berjejer dalam satu garis kontinum dari yang sama sekali tidak bisa berubah menuju ke setiap kali bisa berubah sesuai dengan tuntutan masa dan berbeda dari satu tampek ke tampek lain. Pendulunya bergerak dari satu titik yang absolut ke titik lain yang relatif. Dari segi tinjauan agama, adat itu dibagi dua, yang sesuai dengan Islam menjadi adat Islamiyah dan yang tidak sesuai dengan Islam adat jahiliyah. Karena adat setelah traktat Bukit Marapalam di abad lalu tunduk kepada syarak, maka prinsip adat pun sama dengan prinsip syarak, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Dari mana pun datangnya dalam kaitannya, lalu syarak mengatur, adat memakai, syarak bertelanjang, adat bersisampiang. Dalam hal menegakkan keadilan pun dipedomani. Timbangan nan adil, bungka nan bagato, taraju nan piawai. Ajaran-ajaran adat Minangkabau yang kalau dibalun sabalun kuku dan dikambang saleba alam, iko jalih memiliki nilai-nilai langgeng dan universal yang kelihatannya pas sekali untuk diperkenalkan kepada masyarakat global abad ke-21 atau abad selanjutnya. Tinggal Tito memformatkannya dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat berpikir untuk abad mendatang itu. Realita dalam kenyataan empirisnya, bagaimanapun adat dan kebudayaan Minangkabau telah mengalami nasib yang sama seperti dalam Islam di masa sebelum kebangkitan ini. Nasib yang sama sekarang juga cenderung dialami oleh konstitusi 1945 sendiri, yang dalam satu sisi sesungguhnya adalah refleksi ataupun output dari budaya sintetis Minangkabau. Ide-ide tentang kedaulatan rakyat, musyawarah, kebersamaan, keadilan, ekonomi, kekeluargaan, dan sebagainya banyak diilhami ataupun ditimba dari khazanah kebudayaan Minangkabau melalui suara dan pemikiran tokoh-tokoh pendiri Republik kebetulan yang berasal dari bumi Minangkabau. Sebagai sebuah ideologi budaya, dia indah untuk disabui-sabui dan kedengarannya ideal sekali untuk dikenalkan ke masyarakat dunia untuk diletakkan di abad ke-21 dan abad selanjutnya untuk mendatang. Tapi masyarakat Minangkabau sendiri sekarang sudah tidak lagi tertarik dengan prinsip kebudayaan yang sifatnya demokratis, egaliter, terbuka, spiritual, sentrifugal itu, atau mereka sawanonya masih merindukan, tapi dunianya terkurung dan sistem budaya yang lebih dominan yang berlawanan dengan itu.